wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini saya April dan di samping saya Bintang sebagai wawancara, dan di samping saya ada Nur sebagai konferensi, dan di samping saya ada Teh Isni dan Teh Amer sebagai narasumber dari Pegadaian Cabang Klaten. Sebelum ke pertanyaan, boleh jelasin nggak tentang Pegadaian itu apa sih? Kalau untuk Pegadaian itu sebenarnya seperti karena walaupun kita udah di UMR, kita sistemnya itu untuk seperti ada gadai, kita juga ada program non gadai dan juga investasi. Kita ada 3 untuk produknya seperti itu. Dan Pegadaian itu kan udah terkenal nih di seluruh Indonesia, banyak cabangnya juga, dan satu cabang biasanya punya 3 sampai 5 unit. Itu bagaimana sih cara untuk menafsirkan barang, kalau misalnya dari segi emas atau apa gitu? Bantu jawab ya. Kalau misalkan untuk penaksiran itu kan ada penaksirnya sendiri di bagian depan ya, jadi bukan ranah kami berdua untuk menaksir barang. Tapi kalau misalkan untuk penaksiran barang itu ada apa namanya, serutannya. Jadi nanti kan kita maksudnya udah ada serutannya, dilihat dulu ada kode-kodenya, nanti baru ditaksir dengan harga emas yang saat ini ya. Betul. Kalau misalkan untuk apa tadi pertanyaannya? Ya, harga barang. Harga barang ya. Kalau harga barang itu ditentukan dari harga saat ini. Misalkan taksirannya kode, misalkan ada kodenya, kode ini berapa, kode ini berapa, seperti itu. Saya tambahin ya. Kalau untuk gadai itu kan kita ada 2 jenis. Pertama ada gadai KCA, kedua ada gadai fleksi atau kasida segada. Nah, kalau misalnya gadai KCA itu kan untuk 4 bulan sekali, 4 bulan terus untuk jangka waktunya. Untuk bunganya itu sekitar 1,2% per 15 harinya. Jadi kalau pada saat nasabah itu gadai, syaratnya hanya membawa KTP, barang jaminan, itu bisa langsung ditaksir hasilnya sesuai dengan harga emas saat ini. Kalau untuk yang sistem kasida itu dia bayarnya bulanan, minimal 1 tahun, jangka waktunya maksimalnya 3 tahun. Kalau untuk nasabah itu kan pasti ada penjamin. Kalau misalnya penjamin dari bukan apa, harus dari keluarga apa nggak harus dari keluarga juga nggak apa-apa? Kalau untuk gadai ya? Iya. Gadai dulu. Kalau untuk gadai itu pure nasabahnya sendiri, jadi nggak boleh di apa namanya sama orang lain tuh nggak boleh. Kalau untuk tebus barang, pengambilan barang itu harus nasabahnya sendiri. Tapi kecuali untuk perpanjang itu bisa ditip nanti untuk surat gadai. Jadi kalau misalkan kita ingin gadai misalkan kayak emas atau apa, itu kan dari nasabah sendiri, berarti nggak ada kayak jaminan dari keluarga ini kalau misalnya dari nasabah ini tuh kayak hilang atau apa gitu. Kalau untuk emas sih nggak ada ya, bisa untuk menjamin gadai emas itu nggak ada penjamin dari apa-apa. Jadi kalau misalnya mau gadai atau misalnya atas nama sendiri atau nama orang, pasti cuma butuh KTP aja gitu. Harus sesuai dengan KTP, harus sesuai dengan KTP-nya. Berarti penjamin itu ada di bagian apa? Bagian mikro ya, mikro gadai dan dari gadai itu seperti dari BPKB, dari dalam motor. Berarti yang ada penjamin itu hanya batas ada beberapa. Iya betul. Kalau misalkan mau gadai barang-barang bekas itu bisa, Barang bekas contohnya kayak misalkan kamera. kalau untuk beli barang sebenarnya bisa, cuma nanti kan ditaksir dulu. Kalau seperti misalkan HP itu nanti dilihat dulu. Kalau untuk sekarang harga yang minimal berapa gitu. Kalau misalnya di bawah berapa itu kita nggak terima. Misalkan TV yang udah apa namanya, yang Android yang digital tuh, kalau yang udah Android kita nggak bisa terima. Jadi kalau untuk elektronik kita mengikuti apa perkembangan saat ini. Berarti nggak semua barang elektronik bisa Bisa ya, karena nanti taksirannya rendah soalnya. Kalau aplikasi Pegadaian itu gimana sih? Fungsinya? Kalau nggak salah ada ya aplikasi. Oh iya, ada. Nah itu fungsinya buat ya, fungsinya buat nasabah tuh apa aja? Fitur-fitur yang bisa dipakai buat nasabah. Oh, untuk aplikasi digital di situ banyak ya fitur-fiturnya. Ada menu untuk pembayaran gadai, ada menu untuk buka rekening emas,
tabungan emas, di situ ada bayar cicilan juga bisa. Jadi nanti di situ misalkan kita mau tebus panjang sama ganda itu bisa di situ. Kalau misalnya kita mau pembayaran di flow seperti dana pun dari BPKB, dari sertifikat itu bisa melalui aplikasi. Jadi kita lewat m-banking atau apa pakai e-cash yang ada di aplikasi ganda. Berarti kalau saya untuk membayar cicilan itu nggak harus kesini ya? Bisa Iya lewat betul. aplikasi. Iya. Kan misalkan di sini untuk pembayaran cicilan yang perpanjang itu kan kalau misalnya ada aplikasi kan mempersingkat waktu ya, misalnya dari rumah pun bisa, di mana pun bisa gitu kan. Kalau misalkan kesini kan harus ngantri. Tapi kalau misalkan kita yang mau gede barang itu barangnya kan misalkan kita maunya lewat aplikasi nih, nah barangnya dikasih harus dikasih. Oh, kalau untuk gadainya langsung harus kesini karena kan nanti perlu divaksin. Dicek juga barangnya. Iya, kalau apa namanya tebus, nyicil atau perpanjang itu bisa melalui aplikasi digital service. Untuk sistem pembayaran. Sistem pembayaran. Kalau untuk waktu apa sih Jatuh tempo. iya jatuh tempo itu rata-rata berapa lama sih? Kalau misalnya nasabah ada yang kayak misalkan enggak kata pada jatuh tempo itu kan kayak harusnya kan nggak membayar sekarang kan, tapi itu kemungkinan kayak ada kendala nggak bisa gitu loh. Itu gimana? Itu untuk produk yang gadai atau yang gadai? Yang gadai. Yang gadai. Kalau misalkan nggak jatuh tempo terus nggak bisa bayar gitu kan setiap gadai itu kan ada tanggal jatuh tempo, ada tanggal lelangnya, jatuh lelang. Nah untuk pembayaran jatuh tempo itu ke tanggal jatuh lelang itu selisihnya 2 bulan ya? 1 bulan. Jadi misalkan kita belum bisa tebus nih karena misalkan biayanya bisa kita kan perpanjang dulu aja ya. Biasanya sih perpanjangnya langsung gitu, misalkan kalau udah lewat jatuh tempo ya udah langsung ke outletnya, nggak bisa lewat channel ini karena kan udah jatuh tempo. Kalau misalnya kita kalah lama nanti jatuhnya dua angsuran gitu. Berarti nggak ada toleransi gitu. Kalau jatuh tempo tapi kalau sebelum jatuh ke tanggal lelang itu masih bisa diperpanjang atau nggak ditebus. Itu persyaratannya Barangnya sama aja, bawa surat bedanya aja udah nanti langsung ke outlet dan nunjukin. terus waktu perpanjangannya itu berapa lama dikasih? Sama kayak awal, kalau misalnya kita bayar dari PCA 4 bulan ya 4 bulan lagi. Jadi kita misalkan dari bulan 5 nanti kan bulan 9 habis nih, nanti bisa diperpanjang lagi berarti sampai bulan 12 nih. Kalau misalkan belum sempat tetap lulus kan misalkan diperpanjang dulu nih, sebelum misalkan sudah lewat jatuh tempo tapi belum jatuh lelang itu masih bisa ditebus sama perpanjang. Tapi kalau misalkan udah lewat jatuh lelang tanggalnya itu barangnya udah dilelang, udah hilang. Kalau misalkan kan kalau misalnya selain non emas kan pasti ada penjaminnya. Itu ada perusahaan penjamin itu harus dari keluarga atau bukan dari keluarga juga nggak apa-apa. Berarti untuk produk non-gadai itu mau produk kur, mau produk yang ada jaminan sama jaminan itu pasti ada penjaminnya. Karena pada saat kita survei itu kan ada tim analisnya sendiri nih. Di situ tertera data tidak serumah. Nah, data tidak serumah itu harus keluarganya. Yang wafat itu gimana? Gimana? Kalau misalnya ada nasabah iya yang wafat, tidak masuk dalam angsuran itu. Untuk produk yang gadai kita itu semuanya diklaim sama asuransi. Kita udah kerjasama sama asuransi. Jadi kalau nasabahnya wafat atau apa bisa kita klaim dan itu harus lunas lah, itu dilunaskan. Tapi kalau misalnya nasabah kan wafat, nah keluarga itu nggak tahu kalau si nasabah ini masih punya sangkut pautan sama pegadaian gitu. Iya, karena kan nanti kan misalkan wafat kita kan konfirmasi dulu nih misalkan dari kalau misalnya nggak ketemu kan kita pasti berkunjung ke rumahnya ya kan. Misalnya ada info kalau misalnya ternyata nasabahnya wafat meninggal gitu kan. Nah nanti kan kita klaim nih di sini dan nanti tuh langsung dilunaskan gitu. Jadi apa namanya keluarganya tidak perlu melakukan ahli waris. Berarti langsung lunas dari asuransi itu. Iya betul. Kalau boleh tahu di pegadaian pernah nggak sih kayak ada masalah kayak ada nasabah yang hilang kabar atau gimana? Kalau untuk yang itu bukan ada tapi emang banyak. Bukan ada lagi ya.
Sama yang dalam pindah rumah 3 tahun kan gimana? pura-pura nggak pernah masuk. Terus kalau sambil kayak gitu gimana? Ibaratnya apa tadi? Iya. Iya. Kayak dilelang. Kalau barang yang gadai. Kalau barang gadai mah Pasti dilarang. pasti dilarang, udah lewat tanggal jadwal udah pasti nggak ada toleransi. Kalau untuk produk gadai itu kita tidak terlalu berisiko ya, karena kan Ada jaminan. ada jaminan ya seperti itu. Bedanya kalau non gadai itu kan kita kayak BPKB atau BPKB aja, motornya kan di sana Iya. gitu sih. Tapi kalau misalnya ada sampai seperti itu sudah dikunjungi tidak ada sampai dicari-cari kemarin tidak ada, ya paling kita boleh asuransi. Itu nanti ditanggung sama asuransi. Ada lagi? Ini kalau misalkan berdirinya pegadaian nih, ada ini nggak sih ketentuan teknisnya gitu? Pasti ada. Pasalnya itu ada. Jangan tanya pasti. Iya. Bukan bagian hukum. Pokoknya ada gitu ya. Ada pasti ada. Pasti ada. Karena untuk salah satu produk non gadai itu kan ada produk ya, jadi usaha rakyat yang mana bunganya itu rendah, khusus untuk UMKM juga. Jadi sasarannya juga tepat untuk orang-orang yang memang memiliki usaha. Dan itu hukumnya juga sudah ditanggung pemerintah. Jadi untuk nasabah yang nggak bisa bayar atau apa itu udah ada pasalnya. Itu bagaimana? Ya, kalau untuk produk non gadai sendiri, kita itu ada tim survei atau enggak tim analis ya. Pada saat kita survei di data tersebut itu ada namanya data tidak serumah. Data tidak serumah itu harus keluarganya atau yang tidak serumah yang bisa disebut kayak adiknya, kakaknya yang sudah menikah itu harus cantumkan KTP dan juga nomor teleponnya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa dengan nasabah tersebut bisa macet atau enggak, Ada kontak daruratnya. ada produk darurat seperti itu. Kalau untuk nasabah yang ini kan sistemnya kan kecil ya kalau ada pinjaman. Iya, betul. Nah di situ ditentuin nggak sih kayak sekali bayar tuh berapa gitu? Untuk produk gadai atau non gadai? Gadai. Kalau untuk produk gadai sendiri kita sistemnya misalkan kita gadai barang ya, misalnya KW, kita sini misalkan 5 juta, kita belinya cuma 2 juta kan. Jadi kan kita caimin 2 juta nih. Nah selama jangka waktu 4 bulan itu terserah kita bisa nyicil berapa aja. Yang penting nggak ada ketentuan untuk kayak per bulan bisa beli. Nggak ada betul. Kecuali produk non gadai, kayak produk pun dari sertifikat dari BPKB sama lagi. Itu pasti ada angsurannya. Kan misalkan orang belum ada penjaminnya. Pas yang penjamin juga nggak ada kabar tuh bakal kayak gimana? Kalau misal untuk yang di tahap itu sih pasti nanti langsung di apa namanya? Kan itu non gadai. Orang gadai. Kalau non gadai itu kita ada collectionnya. Jadi nanti untuk bagian penagihan. Kalau untuk by phone tidak ada respon dan udah buka beberapa kali, beberapa bulan itu pasti datangnya rumahnya. Rasida yang bayarnya bulanan, terus ada gadai fleksi juga. Kalau gadai fleksi itu biasanya untuk orang-orang yang panen, yang punya tanian, iya sawah, itu tarifnya juga lebih murah daripada gadai KCA. Kalau misalnya yang gadai fleksi itu bunganya bisa nyampe 0,9% untuk 180 hari. Gitu. Terus kalau untuk non gadai ini kita produknya banyak banget. Ada yang pakai jaminan, ada yang tanpa jaminan. Kalau yang misalnya yang tanpa jaminan itu ada namanya yang tadi kredit usaha rakyat itu tanpa jaminan untuk nasabah baru maksimal di 10 juta dulu. Persyaratannya sama dengan biasanya dokumen kayak fotokopi KTP, kartu keluarga, buku nikah, terus surat rekening listrik, PBB dan SKU pastinya. Surat keterangan usaha dari desa. Itu udah bisa diajukan, nanti kita survei di ACC yang maksimal itu masih di 10 juta. Tapi kalau untuk produk yang pakai jaminan itu kita ada banyak sih. Ada 2 jenis juga, untuk yang usaha dan juga untuk yang karyawan. Kenapa kita ada 2 jenis? Jadi untuk persyaratannya juga berbeda-beda. Kalau yang pakai usaha itu kan harus ada SKU. Kalau yang karyawan kita nanti minta slip gaji dan juga surat keterangan kerja. Mas dan juga cicil lebih mulia masih pada tahun kalau tabungan mas kan bedanya kita nggak boleh suka nih seperti ATM biasa bentuknya sama persis, cuman
keunggulannya untuk biaya administrasinya itu adanya per tahun 30.000, lebih murah daripada kalau kita nabung di ATM kan biaya administrasinya gimana nih, 5.000, 10.000, mau nabung baunya kan sayang. Lebih enaknya kita nabung tabungan emas itu, untuk pembukaannya itu 50.000 aja, pakai KTP udah bisa dicetak dari tabungan emasnya. Terus untuk nabungnya juga mengikuti harga emas, kalau misalnya lagi naik ya masih ketahui kayak gitu. Keunggulannya banyak kalau untuk tabungan emas sendiri. Tapi kalau untuk cicil logam mulianya itu keunggulannya juga ada masing-masing ya. Kita nyicilnya itu untuk fisiknya langsung. Misalnya contoh ngambil yang 10 gram, kita nyicil fisiknya aja deh, nyicil logam mulianya. Keunggulannya itu walaupun emasnya naik besok, kita langsungnya tetap di akad yang pertama. Kalau untuk WNA itu apakah bisa untuk melakukan pegadaian di sini? Untuk WNA karena kan kita yang penting ada barang jaminan, jadi resikonya itu rendah, nggak terlalu tinggi. Kecuali kalau yang untuk produk non gadai pasti kita tolong. Itu kan kalau bacanya ternyata untuk ada kalau surat KTP itu sebenarnya kalau WNA kan kalau langsung misal nggak ada KTP apa? Iya, syaratnya itu apa? Syaratnya nggak bisa harus ada KTP. Barangkali WNA-nya udah lama Iya. Berarti WNA bisa, cuma harus ada KTP gitu, harus ada identitas diri. Polisi haji ya. Nah, keunggulannya kita itu kita mempermudah nasabah yang ingin pergi haji gitu. Jadi kalau nabung sendiri 25 juta, lama berat, baru dapat posi. Masih mending si misalnya nasabahnya punya logam mulia 3,5 gram itu udah bisa kita daftarin posi haji, kita alami dulu nih. Tapi dari jaminan tersebut nanti kita kembalikan pada saat nasabah sudah lunas ya. Untuk maksimal cicilnya itu sampai 5 tahun. Jadi jaminannya itu logam mulia. Kalau misalnya selama 5 tahun itu belum bisa lunas, Itu logam mulia dan di kita masih tetap di kita, cuman kan tetap denda itu berjalan gitu loh. Yang penting denda pasti ada. Sekian wawancara dari kelompok kami. Terima kasih kepada Teh Amel yang sudah bersedia menjadi narasumber, dan terima kasih juga kepada Pegadaian cabang lain yang sudah memperbolehkan kami untuk melakukan wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.